Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar? Baik semua kan? Alhamdulillah, baik semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan selalu senantiasa mengingatkan pada kalian tentang pentingnya menjaga kesehatan selama pandemi COVID ini. Dengan cara pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir selama 20 detik. Kemudian memakai masker. Kemudian menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Baik, di pembelajaran sebelumnya kita telah pernah menyinggung tentang letak geografis Indonesia dan peta. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan letak geografis Indonesia dan menggambar peta. Jadi nanti kita akan belajar tentang garis lintang dan lain-lainnya nanti. Bapak akan jelaskan satu persatu. Baik, di sini mengamati gambar peta di bawah ini, dapatkah kamu menyebutkan letak geografis negara Indonesia? Negara apa saja yang berdekatan dengan negara Indonesia? Dilihat. Negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia diantaranya adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Timor Leste. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada peta. Komponen pada peta itu apa aja? Contohnya, yang pertama ada judul, kemudian ada skala, kemudian ada simbol, garis lintang dan garis bujur, keterangan, dan mata angin. Baik, kita akan bahas satu persatu. Judul peta menunjukkan isi dalam peta. Ya, menjelaskan letak geografis di Indonesia dan menggambarkan peta Indonesia, yaitu komponen-komponen penting yang harus ada pada peta. Yang pertama, judul peta menunjukkan isi peta. Judul merupakan kata yang melambangkan isi, baik dalam artikel maupun berita. Seorang akan membaca judul terlebih dahulu, demikian halnya dengan peta. Judul peta memuat isi peta. Judul peta juga menginformasikan isi pada peta. Sebelum membaca peta, biasanya seorang akan membaca judulnya. Terlebih dahulu ada dua peletakan judul peta. Yang pertama ada di tengah atas peta atau bagian bawah pada peta. Baik, judul peta itu berada di atas ya. Contohnya peta Pulau Jawa, peta Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, atau peta Indonesia. Apakah ada peta Indramayu? Ada. Baik, yang kedua, skala pada peta. Skala pada peta adalah perbandingan antara jarak peta pada jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta pasti kita asing dengan yang satu ini. Skala peta merupakan sebuah bagian dari peta yang menunjukkan sebuah ukuran. Perbandingan. Skala peta adalah perbandingan jarak antara yang tercantum di peta dengan jarak yang sebenarnya. Mengapa dibutuhkan peta? Kenapa dibutuhkan skala? Karena semua jenis peta yang ada pada dasarnya adalah hasil pengecilan dari sebuah wilayah yang ada di permukaan bumi. Bedanya, bumi yang bulat dilukiskan dalam bidang datar. Proses pengecilan ini tentu saja akan menghasilkan perbandingan antara kenyataan bentuk yang ada di muka bumi dengan gambar yang dihasilkan. Perlu kita ketahui bersama bahwa skala merupakan faktor yang sangat penting di dalam sebuah peta.
Melalui pengamatan skala, kita dapat membayangkan luas wilayah maupun jarak antara dua tempat yang sesungguhnya di permukaan bumi. Dalam penulisan skala peta ada beberapa macam. Penulisan skala peta ini antara lain sebagai berikut: ada skala pecahan, skala kata atau skala verbal, dan lain-lain ya. Kemudian kita masuk yang ketiga, simbol. Simbol di sini terdiri dari simbol titik, simbol garis, area, ya. Simbol menunjukkan objek seperti jalan, sungai, kemudian ibu kota dan lain-lain. Setelah adanya dalam pembuatan peta, pemberian atau pembuatan simbol tidak boleh sembarangan. Setidaknya ada beberapa syarat untuk dapat membuat simbol yang baik. Beberapa syarat tersebut antara lain, misalnya kecil, simbol pada peta haruslah dibuat kecil, sederhana, jelas, simbol titik atau simbol dot, kemudian ada simbol. Baik, tadi sampai simbol ya, maaf. Baik, simbol terdiri dari atas simbol titik, simbol garis, simbol area atau luas. Simbol menunjukkan sebuah objek seperti jalan, sungai, gunung, ibu kota, dan lain-lain. Sekarang keempat, garis lintang dan garis bujur merupakan letak astronomis wilayah Indonesia. Secara garis besar, garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi. Terhadap garis khatulistiwa pada globe atau peta, kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut lintang selatan. Sementara itu kelompok yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa yaitu lintang utara. Jarak masing-masing garis dihitung dalam satuan derajat. Garis lintang yang tepat berada pada garis khatulistiwa disebut 0 derajat. Sedangkan untuk garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Garis bujur atau meridian menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis ini menunjukkan posisi timur barat. Garis bujur utara atau bujur 0 derajat melalui kota Greenwich atau Inggris. Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich disebut bujur timur. Sedangkan garis bujur yang terletak di sebelah barat Greenwich disebut bujur barat. Garis bujur timur dimulai dari 0 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur. Garis bujur barat dimulai dari bujur 0 derajat hingga 180 derajat bujur barat. Kedua garis ini menghimpit di Samudra Pasifik. Baik, kemudian yang kelima ada keterangan berisi informasi yang terdapat pada dalam peta, misalkan penjelasan tentang simbol peta. Yang terakhir ada mata angin digunakan untuk menentukan arah mata angin. Baik, sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Jadi, Bapak simpulkan dulu. Jadi, di dalam peta terdapat 6 komponen. Yaitu ada judul peta, skala, simbol, garis lintang dan garis bujur, kemudian keterangan dan mata angin. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada warna. Ya, masih banyak lagi pokoknya, nanti kita bahas kalau sudah tidak pandemik lagi. Baik,
Sampai di sini dulu penjelasan Bapak mengenai letak geografis Indonesia. Kemudian nanti kita insya Allah akan membuat atau menggambar peta Indonesia. Baik, semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Bapak akhiri pembelajaran IPS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.